kita dua juga pernah dapat medali di kompetisi sains ruang guru, makanya datanya itu tersimpan. Lebih tinggi satu level. Jadi kalau misalnya anak SD ikut olimpiade ya belajarnya SMP ikut olimpiade belajarnya harus SMA. Berarti kamu udah pelajari yang kelas 12. Misalnya kalian menyerah di tengah jalan ketika ikuti kayak olimpiade atau apapun itu, ingat satu hal, ingat apa hal yang membuat kalian memulai hal tersebut gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semuanya. Jangan lupa cuaca Kota Palu nih agak-agak basah ya, mulai dari pagi sampai sekarang. Jadi penting banget yang namanya menjaga kesehatan tubuh, minum vitamin dan juga menjaga istirahat yang cukup. Itu menjadi salah satu yang membuat aktivitas kalian ya mudah-mudahan bisa nggak keganggu ya dengan sakit-sakit misalnya flu dan lain-lain. Oke, hari ini masih bersama saya Iskandar Zulkarnain. Kita ketemu lagi teman-teman di Soal Palu edisi ke-45. Yeay! Luar biasa, saya seneng banget loh gabung di Soal Palu ini karena ada banyak banget bintang-bintang tamu yang keren-keren, inspiratif dan juga prestasinya juga nggak main-main. Jadi di sini diseleksi dari 30.999 orang dan akhirnya terpilihlah kalian berdua. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, di sini kita akan bahas segala hal menarik teman-teman, mulai dari kejadian-kejadian atau sesuatu yang mungkin bisa jadi pengalaman atau informasi untuk kalian semuanya dari mulai Kota Palu ataupun juga Sulawesi Tengah dan juga tentunya hari ini seperti mungkin kalian udah lihat flyernya Soal Palu atau Soal TV yang kita sudah kasih tahu di caption dan juga kalian pasti tahu lah mereka berdua. Apalagi kalau anak-anak sekolah cewek-cewek SMA SMP tuh kayaknya sedang mengidolakan mereka berdua ya. Tapi sebelum kalian berdua ada saya sebelumnya sebenarnya. Oke, ini kedatangan dua siswa yang berprestasi tentunya asal Kota Palu yang udah mewakili Sulawesi di kompetisi bergengsi. Kalian pasti udah tahu ya, kalau anak-anak sekolah itu pasti udah pada tahu. Saya lihat itu ada di caption, pokoknya wajib nonton, saya harus nonton gitu. Kalian idola banget nih berarti. Nama acaranya adalah Academy of Champion by Ruang Guru. Kita kasih tepuk tangan untuk Jensen, Samuel Alim, dan Ahmad Zidan Sarifullah Lakawa. Bener ya sebutannya ya? Nama-nama, kenapa? Saifullah Lakawa. Saifullah. Nama-nama gubernur memang DP namanya ini luar biasa ya. Oke, ini luar biasa sekali karena kenapa mereka itu sebegitu penting kita hadirkan di Soal Palu kali ini? Karena prestasinya nggak main-main guys. Dari segala macam penjuru udah diseleksi dan luar biasanya mereka mewakili distrik Sulawesi untuk bisa gabung dalam acara bergengsi juga. Kalau di kalangan anak-anak sekolah tuh acara ini udah nggak bisa diragukan lagi ya. Bahkan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah ini kita sebelum membahas tentang itu nih, kita akan tanya-tanya dulu tentang prestasi atau medali-medali yang sudah kalian dapatkan. Ini Jansen, kamu Jansen, yang ini ya Jansen, yang ini adalah Zidan panggilannya ya. Oke, kalian berdua ini pasti ya berprestasi lah ya, nggak diragukan lagi, udah sampai di apa sih Academy of Champion by Ruang Guru itu udah luar biasa. Kalau dari Zidan sendiri, udah apa aja sih sebenarnya prestasi atau medali-medali yang udah kamu dapatkan? Ya kalau saya sih dari kelas 10 udah banyak dapat prestasi seperti sombong. Bukan kan? Bukan informasi. Kan saya tanya ya. Iya. Oke. Itu yang bergengsi itu kayak dapat medali perak di Olimpiade Sains Nasional bidang geografi tahun kemarin. Terus yang waktu kelas yang tahun 2023 itu pernah dapat medali perak pada kompetisi sains madrasah. Jadi itu dia kayak campuran antara ilmu sains dengan ada agama Islamnya gitu. Wah luar biasa. Terus, berarti kamu cukup beriman juga ya. Masya Allah luar biasa. Terus juga pernah dapat medali perak di kompetisi sains ruang guru. Medali perunggu di kompetisi sains ruang guru. Dia kayak OSN tapi diadakan oleh ruang guru. Gitu. Oh diadakan oleh ruang guru. Itu kamu biasanya kalau jadi jago jawab gitu atau mengerjakan suatu soal itu apa? Makanya kelor gitu ya. Ya, gitu. Oh iya, ikan asalnya dari Teluk Palu gitu ya, bisa memunculkan ide-ide bergiliran. Nah kalau Jansen sendiri gimana? Udah sebelum mengikuti Academy of Champion ini udah ada prestasi atau medali-medali apa yang udah didapatkan? Kalau saya sendiri sih pada tahun 2023 saya itu dapat medali perak di Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. Oke. Terus 2023 itu juga
di tahun yang sama dapat medali perak juga di kalau kompetisi sains ruang guru di bidang matematika juga. Di tahun yang sama juga saya dapat medali emas di LMNAS, lomba matematika yang dilaksanakan oleh UGM. Dan di tahun yang sama juga saya dapat medali emas di Asian Science Mathematics for Primary and Secondary School. Wah, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi kayaknya kalian berdua ini masih kalah. Kalian masih ada perak-peraknya. Kalau saya emas semua. Lomba makan kerupuk kemarin 17 Agustus. Kebetulan medali emas, tapi chatnya aja dikasih emas-emas gitu. Luar biasa, ini pada makan-makan apa sih sebenarnya? Jago-jago banget sih bisa dapat medali-medali dan lain-lain. Tapi tahan dulu, kita masih ada beberapa pertanyaan. Kita mau informasikan juga sama teman-teman semuanya yang sekarang sedang menyaksikan talk show dari Soal Palu yang ke-45. Kalian jangan lupa untuk saksikan terus sampai akhir, karena nanti sebentar kita akan bagi-bagi hadiah buat kalian semuanya dengan total hadiah senilai uang tunai Rp300.000. Dibagi dua, jadi masing-masing bisa dapat Rp150.000 persembahan dari Chicken Beam Palu. Jangan lupa yang belum datang ke Chicken Beam, rasain coba ayamnya. Mantap. Oke, tambah ini ya, tambah honor berarti ya kalau saya promosi ya. Tidak ya. Enggak lah. Tapi kalau kita ngomongin tentang prestasi, ini luar biasa ya, karena anak-anak muda yang akhirnya Palu ternyata juga bisa, dan prestasi itu nggak gampang untuk didapatkan. Itu sesuatu yang pasti akan dibanggakan lah gitu, bukan hanya dari orang tua kalian, tapi juga sekolah, guru, kepala sekolah pasti bangga sekali sama kamu. Jadi kamu kalau mau izin tetap dikasih, karena kamu selalu bikin bangga sekolah kan tuh. Itu ininya ya, nggak boleh seperti itu. Tapi yang jelas memang satu kebanggaan tersendiri, apalagi kalian udah masuk, kalau saya nonton di videonya kalian distrik 7, distrik 7 yaitu Sulawesi ya. Dan aduh keren banget lah, kalian sebenarnya luar biasa ya. Ini kalau kita tanya ya, dan saya pun sendiri juga sebagai penonton Academy of Champion, kayaknya minder banget gitu. Waktu zaman-zaman mereka SMA, saya kayaknya ujiannya 1+1 aja saya males jawabnya. Gimana mereka gitu dengan prestasi yang luar biasa. Kalian ini sebagai pesertanya langsung ya, bagaimana sih rasanya berkompetisi di acara Academy of Champion melawan siswa-siswa berprestasi dari seluruh penjuru negeri gitu, gimana? Mulai dari saya apa Jansen? Maksudnya kamu dua mana yang dulu? Dari Jansen aja dulu. Kamu maksudnya betul kamu? Jansen dulu, silakan. Sebenarnya sih perasaannya sih saya senang sih, karena kalau saya suka berkompetisi karena saya merasa tertantang. Ada adrenalin tersendiri yang terpacu ketika saya bertemu dengan siswa-siswa yang berprestasi lainnya di Indonesia. Terus sebenarnya senang juga karena bisa ketemu teman-teman yang sebenarnya kita udah tahu sejak lama gitu. Jadi kita udah kayak kenalan dari seluruh Indonesia tapi jarang ketemu gitu, bisa dipertemukan di Academy of Champions. Oke, tapi teman-teman kamu yang lain tuh apakah udah ada yang pernah kenal sebelumnya jadi teman atau apa gitu, mungkin pernah ikut ke olimpiade apa gitu? Iya, ada. Udah ada ya? Udah ada. Memang kalau circle-nya anak-anak pintar ketemunya pintar semua gitu kan. Kalau dari siapa tadi namanya? Zidane. Oke. Sate saja. Oke, Zidane, gimana perasaannya udah ikut Academy of Champion ini? Yang pertama sih ya kita harus bersyukur karena bisa diundang di Academy of Champion kan. Betul. Tapi pas saya datang ke studionya itu buat memulai permainannya, ternyata lawannya susah. Wah. Jadi di dalam diri itu kayak ada rasa tertekan karena lawannya itu medali-medali yang udah internasional, yang high level, yang nggak bisa buat di apa ya, susah buat dilawan sih. Dilawan, ditandingi begitu ya. Karena saya kira pas awal Academy of Champion itu dia perseorangan lah bentuk permainannya, tapi ternyata bentuk kelompok, ada distriknya kan. Oke. Jadi kalau misalnya begitu otomatis kita bisa saling menutupi kalau ada kekurangan di antar satu tim begitu. Jadi rasa kepercayaan diri udah mulai naik ketika gamenya berkelompok seperti itu. Oke, pasti kau sebelum ikut acara itu kau dikasih mandi sama nenekmu dulu kayaknya ya, supaya bisa lancar bicara kayaknya. Oke, jadi anak Palu yang akhirnya bisa ikut ajang bergengsi gitu ya, bahkan kalau kita lihat itu bisa jadi dokumentasi buat kalian sampai di masa depan gitu, bahwa pokoknya saya pernah di sini dan itu adalah satu hal yang membanggakan. Jadi makin penasaran banget karena dari sekian banyak
siswa di Pulau Sulawesi gitu ya. Kalian itu di distrik 7 yang diisi ada 3 peserta. Ya. Bener ya? Dan kemudian kalian berdua adalah siswa dari SMA Al-Azhar Palu sama-sama yang akhirnya juga mewakili Kota Palu akhirnya ya. Yang satunya berarti yang sudah dinonton itu dari Sulawesi Selatan. Cewek ya? Iya, cewek. Oke, itu pintar juga berarti. Itu kok bisa gitu kalian bisa masuk di situ? Boleh diceritakan sedikit sama teman-teman yang sedang menyaksikan. Siapa tahu nanti cerita kalian bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman yang sekarang lagi nonton. Dari Zidan dulu. Menurut aku sih apa ya? Cara biar bisa diundang ya. Pertanyaannya cara Iya, bisa. maksudnya kamu ikut acara itu gimana caranya awal ceritanya Ya, pada zaman dahulu? Yang paling penting menurutku yang paling penting adalah ya harus berprestasi. Oh, harus berprestasi dulu dan Iya. bisa. Itu tuh masuk di situ diseleksi dulu apa gimana sih? Ada seleksi online-nya, jadi pertama tuh tim dari ruang guru nanya mau ikut apa enggak. Oh, mereka langsung chat apa kalian apply dulu Chat awalnya? begitu, kayak dapat chat dari WA. Wow, kalian udah dapat notis orang-orang ini ya? Iya. Pusat gitu. Terus. Setelah itu kalau misalnya bersedia udah ikut seleksinya dulu, tahap yang isi formulir terus ngerjain soal-soal di aplikasi ruang guru. Jadi dia tuh kayak sesuai kemampuan kita. Kalau saya kan pilih bidang IPS kan, geografi. Jadi saya kerja soal seleksi yang bidang IPS gitu. Yang bidang IPS dan akhirnya dari hasil kau mengerjakan itu bisa akhirnya muncullah namamu untuk bisa masuk dalam standar di Academy of Champion Ya, itu. betul. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi katanya kau dihubungi langsung ya. Kalau saya juga pernah di chat sama satu acara yang cari jodoh, sama saking menyerahnya orang untuk bisa cari pasanganku, jadi cari jodoh ya, bukan yang berprestasi gitu. Itu prestasi juga lah. Oke, kalau Johnson sendiri, kalau apakah kalian sama prosesnya dari awal atau seperti apa? Atau ada dari guru kah yang kasih tahu sebelumnya? Atau gimana? Iya, kurang lebih sama sih. Ya. Di kontak dari pihak ruang gurunya. Habis itu setelah sudah kita dikontak, pertama itu pokoknya kita ditanya mau ikut dulu atau enggak. Tenang, jangan bergoyang, tenang. Oke, cara. Terus. Ya, ditanya apakah tertarik gitu ikut untuk Academy of Champions atau enggak. Dan setelah kita udah isi formulirnya ya lewat seleksi pertama itu ya maksud itu seleksinya tulis deh. Habis itu setelah itu seleksinya itu wawancara gitu. Kayak buat video dan lain-lain. Kok kalian bisa dapat kontak ini sih dari orang ruang guru? Apakah sebelumnya memang sudah dinotis orang-orang yang udah sering ikut olimpiade atau apa gitu atau gimana? Karena kebetulan kita dua juga pernah dapat medali di kompetisi sains ruang guru, makanya datanya itu tersimpan. Jadi berarti semuanya dicetak satu. Oke, tapi setelah habis dicat harus ikut tes dulu ya, Iya. beberapa ya. Oke, dan setelah itu akhirnya kalian dihubungi lagi untuk lolos ke tingkat selanjutnya. Sebagai siswa dari SMA Al-Azhar ya, pasti bangga banget lah kepala sekolah, teman-teman kalian ya di lingkungan. Jangan kalian, kalau sekolah-sekolah lain aja nonton kalian juga pasti ikutan bangga lah karena kalian udah mewakili Palu gitu kan. Gimana sih respon kepala sekolah atau guru yang membimbing kalian? Mulai dari mana dulu nih? Kau saja dulu. Oke, saya. Waktu AOC itu tayang kan waktu libur kan. Oke. Terus mulai masuk sekolah pada bulan Januari, tepat dengan hari Senin. Iya. Di situ tuh apel pagi, ya otomatis capsite-nya harus ada kayak pemberitahuan kan. Iya. Terus tiba-tiba karena kita prestasinya AOC jadi dipanggil ke depan sebagai Sekolah. bentuk apresiasi. Upacara gitu. Waktu apel Oh, apel ya di depan teman-teman gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oh, gitu. Tapi kalau kamu kan berarti geografi. Ya. Kalau Johnson sendiri? Saya matematika. Matematika ya luar biasa. Jadi matematika gitu kan banyak sekali. Kira-kira kalau menurut kalian soal-soal standar di Academy of Champion itu yang sering kalian dapatkan pada umumnya atau levelnya kayak gimana atau beda gitu? Lebih high lagi atau gimana, Johnson? Kalau saya sih soal-soalnya itu kayak soal-soal semua mata pelajaran gitu, tapi kayak dia bisa mengkonstruksi soal-soalnya biar jadi kayak dalam satu buah soal ada beberapa konsep mata pelajaran yang diterapkan. Jadi misal kayak ada sebuah soal, tapi kita untuk mengerjakan soal itu kita butuh tahu kimia, kita butuh tahu fisika, matematika, dan gabungan-gabungan lainnya. Ya, betul. Oke.
Kalau geografinya gimana? Geografinya susah nggak sih? Geografi sih menurut aku kayak soal latihan waktu Olimpiade. Jadi gampang aja sih kerjain. Iya ya. Tapi memang perasaannya pas masuk di studio itu wah bangga sekali pasti ya. Sampai di sana wah ternyata kita ada di sini ya. Betul, dingin. AC-nya di mana-mana ya. Mana lebih dingin dari di studio di sini? Lebih dingin di sana. Oh, lebih dingin di sana. Di sana hujan terus, di sini panas juga biasanya. Oke, aduh ini seru banget ya karena cerita mereka ini bukan sesuatu yang hari-hari kita temukan gitu, apalagi untuk anak-anak siswa terutama yang di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah nggak semua bisa dapat kesempatan itu. Jadi kalian juga harus bangga ya, bisa selama hidup tuh bisa ada standar lomba atau level tingkatan yang seperti itu yang kalian udah dapat kesempatan di situ. Kita ke kuis dulu, mau bagi-bagi hadiah sama teman-teman semua yang sedang menyaksikan talk show kita hari ini. Ada hadiah Rp300.000 untuk 2 orang pemenang, jadi dibagi masing-masing Rp150.000 persembahan dari Chicken Beam Palu. Yeay, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke. Pertanyaannya adalah, ini seputar tentang pertanyaan kita ya, dan udah dijelasin. Apa nama kompetisi yang diikuti oleh Jansen dan Zidane? Gampang sekali tuh kamu tahu sutradara sekali. Silakan langsung komen di kolom komentar yang tercepat dan akan dipilih oleh admin kita yang udah cantik banget ya di depan kamera handphone. Jadi di belakang berarti ya. Melihat siapa duluan yang tercepat. Langsung sekali lagi apa nama kompetisi yang diikuti oleh Jansen dan Zidane? Gampang sekali ya. Silakan langsung dijawab cepet langsung dijawab dan akan diumumkan pemenangnya sebentar. Nanti masih ada kuis lagi setelah ini ya. Ayo dijawab lagi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya karena ini kan seru banget ya dan kita terbatas oleh waktu. Kalau kalian mengikuti Academy of Champion pasti dengan segala macam perasaan gitu, ada gugupnya, ada senengnya juga, ada rasa bangganya pasti. Orang tua juga pasti banggalah anak saya udah bisa masuk di program yang seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang ini apa sih kesibukan Zidane dan Jansen sebenarnya? Ada kompetisi lain yang akan kalian ikuti lagi atau kalian sedang ikuti sekarang? Apa bisa kalau anak-anak so tahu ikut lomba begitu so masuk mau ikut lomba terus dia? Benar nggak sih? Betul ya. Jadi penasaran terus ya. Oke. Kalau Zidane sendiri sekarang ada lagi ikuti sesuatu nggak? Kalau saya kan sudah kelas 12 nih, 12 akhir. Ya, otomatis mana ada ke das 12 awal. 12 akhir ya. Sorry. Jadi ya harus fokus untuk persiapan UTBK. Oke, betul. Biar gimana pun kan itu adalah kelulusan kan. Ya, betul. Oke. Terus nanti cita-citanya kedepannya pengen universitas dengan yang seperti apa rencananya? Rencana aku bakal semoga bisa masuk di UGM. Wah, amin. Mudah-mudahan ya, amin. Terus kalau Jansen sendiri, ini kelas berapa sekarang? 12 atau? Masih kelas 10. Oh, masih kelas 10. Kelas 10 disuruh jago matematika ya. Saya saja kalau disuruh ulang itu dari kelas SD matematika, saya lupa pelajaran matematika SD itu bagaimana. Luar biasa ya. Kelas 10 berarti kelas 1, ya, kelas 1. Jadi tunggu sebentar, berarti saya penasaran kalau di Academy of Champion itu soal-soalnya itu apa mengikuti soal kelas? Kan misalnya apakah misalnya kamu kelas 10 terus soalnya masuk ada yang di kelas 12 gitu, misalnya matematikanya gitu kan pasti akan kesulitan atau seperti apa situasinya? Memang kalau misalnya mata pelajaran lain tentu saja ada kesulitan ya. Karena bukan mata pelajaran yang saya dalami. Iya. Kalau matematikanya? Kalau matematikanya ya udah gampang sih karena sombong, gampang amat. Dia wajar sombong, kalau saya sombong nggak cocok. Saya masuk ruang kamar mandi, bukan ruang guru. Nah, terus. Ya. Jadi kok ketawa, saya boleh. Terus. Ya karena kan kalau misalnya kita olimpiade kan kita otomatis belajarnya lebih tinggi satu level. Jadi kalau misalnya anak SD ikut olimpiade ya belajarnya SMP ikut olimpiade belajarnya harus SMA. Berarti kamu udah pelajari yang kelas 12-nya juga? Iya, udah sampai kuliahnya bahkan udah belajar. Ya sampai kuliah. Saya ingat waktu saya kuliah statistik cuma satu soal yang bisa saya jawab. Luar biasa ya. Jadi memang levelnya harus di atas gitu, nggak boleh standar ini ya. Yang sekarang sementara diikuti. Terus kalau sekarang berarti kesibukannya? Kalau saya tahun ini rencana mau ikut Olimpiade Sains Nasional lagi. Nah, jadi kesibukannya itu ya persiapannya ya, sibuk banget. Oh, sibuk persiapan. Kalau nanti cita-citanya nih habis selesai sekolah SMA mau kuliah di mana rencananya? Kuliah sih saya rencana ke luar negeri sih. Tenang. Nanti aku janji terus sama-sama. Urus paspor dulu.
Oke, luar biasa. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang sangat menarik ya guys ya. Tapi memang ketika kita mendapatkan prestasi atau pengalaman itu, pasti itu akan membuka kepercayaan diri kita untuk prestasi yang selanjutnya. Jadi yang tadinya kita udah gugup, kita udah ini, oh ini bisa, ini bisa. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau ada lomba-lomba, ikut aja, jangan minder-minder, mau apapun hasilnya, yang jelas udah coba. Nanti kalau ikut lagi kan udah ada pengalaman sebelumnya kan ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya bernilai 5 juta rupiah. Ini beda ya. Oke, ini ada pesan khusus nggak buat teman-teman kita atau tips-tips gitu? Karena kan pasti mungkin kalau ditanya sekarang orang-orang yang akhirnya ingin ikut di situ gitu, atau aduh pasti susah nih, pasti ini, mumpung kalian udah di sini nih, bisa kasih tips-tips atau informasi-informasi atau pesan-pesan apa ke teman-teman followers yang lagi nonton kita sekarang. Dari Jansen dulu. Oke. Kalau saya sih mungkin saya kasih tips-tips aja ya. Oke, boleh. Olimpiade. Kalau saya sendiri pertama, kalau untuk Olimpiade matematika ya harus suka dengan matematika dulu. Oke, passionnya di situ gitu. Iya, karena kalau tidak suka ya otomatis susah dong belajarnya. Kayak mau belajar aja malas gitu. Yang kedua itu jadi kalau misalnya saya ya, dulu saya rasa saya belajar berprestasi dan kawan-kawan itu ya untuk membanggakan kedua orang tua saya dan lain-lain kan. Motivasinya untuk membanggakan orang tua saya. Tapi belakangan ini sih saya rasa ternyata semua yang saya lakukan itu ya bukan untuk kedua orang tua saya, tapi untuk diri saya sendiri. Oke, karena untungnya pasti akan kamu nikmati sendiri. Iya, jadi saya rasa lakukan apa yang kita ingin lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dalam suatu bidang ya kita dalami bidang itu sih. Oke, jadi memang harus konsisten. Iya, Passion, konsisten. Bener gak sih? Waduh, kayak teman-teman kita nih di Soal Palu, passion dan konsisten. Makanya bisa bertahan. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Masuk lagi. Oke, kalau kamu pesan-pesannya atau tips-tipsnya silakan untuk teman-teman kita. Aku kasih tips juga. Oke, boleh. Pesan juga boleh, nggak apa-apa. Menurut aku sih tips biar bisa berprestasi itu ada 2. Ya kok ketawa Jansen? Kenapa kok ketawa? Yang pertama itu fokus, yang kedua konsisten. Jadi kalau kalian harus fokus tuh ya cari bidang apa yang kalian suka, fokus belajar. Kalau misalnya mau ikut lomba ya harus konsisten juga belajarnya gitu. Oke. Kalau misalnya ada teman ajak main futsal ya tolak dulu. Belajar. Ya artinya kalau mengganggu waktunya gitu. Kalau mengganggu waktunya, tapi kalau misalnya ya bisa free atau memang benarnya kenapa tidak gitu kan. Tapi memang harus fokus ya. Kalau misalnya kita mau ikuti lomba tuh harus memang benar-benar tekun gitu. Karena kalau kita mau juara 1 terus nggak belajar, ya gimana hasilnya kayak gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang harus kita capai. Dengerin tuh, ini yang kasih tips-tips ini udah masuk di Academy of Champion di Ruang Guru. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Jansen dan Zidan. Luar biasa. Pasti kalau ke orang tua bangga sekali ya. Kenapa kepala jam terus dari tadi? Itu usah dilihat itu jam. Semua habis kita ini. Ya tapi yang jelas kita sudah punya pemenang kuis. Ini udah ada tadi yang udah jawab apa nama acara ya. Apa nama acara dari kompetisi yang diikuti oleh Jansen dan Zidan. Saya mau langsung bacakan aja pemenangnya siapa. Pemenangnya udah ada. Nanti kalian bisa lihat pemenangnya adalah @Shifra 3_ dan @RRNita Habibi. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemenang kita mendapatkan Rp150.000 masing-masing uang tunai persamaan dari Chicken Beam Palu. Yeay. Luar biasa. Udah pernah ke Chicken Beam? Belum. Udah pernah ke Chicken Beam? Langsung ke sana dapat diskon kalian. Abis ini langsung ya kita ke sana rame-rame ya. Kita borong semua aja ya ayam-ayamnya. Aduh, seneng banget. Kayaknya sebenarnya kalau kita ngomongin tentang prestasi itu pasti nggak akan pernah ada habisnya. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang membanggakan itu pasti nggak akan pernah ada habisnya. Karena itu adalah sesuatu yang ternyata orang lain itu nggak punya. Dan ternyata itu kita harus memindset dulu diri kita untuk bisa kita pertahankan itu dan konsisten. Jangan lupa konsisten dan passionnya, kamu selalu lupa lagi. Konsisten dan passion itu yang paling utama. Dan jangan lupa, jangan pernah malu untuk coba, jangan pernah malu untuk kalian, jangan pernah malu untuk kalian coba terus, gagal coba lagi. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang membanggakan. Karena setiap kita ini pasti punya kelebihan. Gak ada yang orang terlahir itu semuanya sama gitu dan semuanya kurang semua. Pasti ada kelebihan dalam diri kalian. Tapi passionnya atau bakatnya juga beda-beda ya, kayak gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi?
Satu pesan terakhir. Oke, dan kau bilang pesan terakhir. Mama, astagfirullah. Masih panjang. Ya, sebelum acara ini selesai Ya, maksudnya. Oke. Kalau misalnya kalian menyerah di tengah jalan ketika mengikuti kayak olimpiade atau apapun itu, ingat satu hal, ingat apa hal yang membuat kalian memulai hal tersebut gitu. Jadi selesaikan tidak apa yang kau ini kalian toh? ya? Tidak bercurhat toh? Tidak. Oke. Selesaikan apa yang kalian mulai. Wow, jangan lupa caption Instagram ya. Langsung. Oke, kalau gitu kita akan berjumpa lagi di Talk Chat Soal Palu berikutnya di edisi ke-46. Jangan lupa untuk terus saksikan semua konten-kontennya. Nanti juga kalian bisa lihat di YouTube. Jangan lupa subscribe. Udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya. Kalau bisa dukung terus channel kita. Kasih heboh banget. Jadi biar setiap minggu itu ada orang-orang inspirasi yang bisa hadir terus di Talk Show kita di @soal Palu. Saya Sardu Sukantain sama teman-teman kita Jansen dan Zina, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan tetap selalu menjadi anak yang berprestasi. Sampai jumpa. Dah.